Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun anda berada, melalui blog yang saya rekam ini, mudah-mudahan ada kemanfaatan ilmu yang bisa disampaikan di pagi hari ini dalam suasana bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allah al-amani. Saudaraku zaman mahruman dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita memasuki hari ke-11, di mana kita masuki ke puluhan kedua yang dikenal dengan Ausatuhu Maghfirah, bulan Maghfirah, bulan ampunan, di mana tentunya harapan kita di bulan kedua ini, setelah kita melewati puluhan pertama rahmatnya Allah, kita memasuki maghfirahnya Allah, ampunannya Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan kita, kekeliruan kita, dosa-dosa kecil kita, atau dosa yang mungkin besar dalam pandangan Allah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku zaman marhuman rahimakumullah, di dalam kehidupan ini, utama sekali di bulan Ramadan, kita tidak bisa melepaskan diri dengan yang namanya hawa nafsu. Beruntung kita berada di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang dikenal tempat menggembleng hawa nafsu itu. Hawa nafsu yang kita miliki ini bersifat sangat sulit dikendalikan. Allah titipkan kepada diri kita sebagai satu bentuk titipan yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, karena kita harus bisa membawa hawa nafsu kita ini sampai kepada satu titik yang dikenal dengan nafsul mutmainnah. Hawa nafsu itu seperti kuda binal, kata para ulama soleh. Artinya kuda yang ditangkap dari hutan yang susah dikendalikan. Begitupun hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita ini susah dikendalikan. Ya, kita arahkan dia untuk ke kanan, ke arah kebaikan, ngajak ngaji, ngajak berzikir, baca selawat, ya, baca Quran, dan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, dia cenderung kepada yang ke kiri, ya. Ke kiri itu ya bersantai-santai, tidak mau melakukan ibadah, tidak mau sholat duha, malas, ya, bermalas-malasan. Ini kecenderungan hawa nafsu. Terus tidak mau mengerjakan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan orang lain. Itu hawa nafsu. Kecenderungan itu selalu ada pada setiap diri manusia, karena memang hawa nafsu itu seperti itu. An-nafsu ammaratum bisu, itu kata Allah di dalam Al-Quran. Innan nafsa ammaratum bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu cenderung kepada kejelekan. Oleh karena itu, kita beruntung berada di bulan Ramadan ini. Allah masih kasih kesempatan kita untuk hidup menikmati bulan Ramadan. Kita bersyukur karena banyak sudah sahabat-sahabat kita yang lewat gitu ya, yang sudah tidak bisa ketemu lagi dengan bulan Ramadan tahun ini.
Alhamdulillah kita masih bisa ketemu, masih bisa menyaksikan, masih bisa merasakan indahnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa mempergunakan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Maka tanggung jawab kita lah, karena nafsu ini ada di dalam diri kita, tanggung jawab kita untuk mendidik hawa nafsu kita ini, mengarahkan hawa nafsu kita ini menjadi nafsu yang baik. Jangan menjadi nafsu yang ammarah, yang cenderung kepada keburukan-keburukan, yang cenderung kepada melakukan kesalahan-kesalahan, apalagi sampai berbuat maksiat yang besar kepada Allah. Jangan sampai terjadi. Kalaupun memang terjadi, ya sudah terjadi, maka jalan keluarnya ya taubat saja kepada Allah, karena Allah itu Ghafurur Rahim. Apalagi di bulan Ramadan ini, di pertengahan kedua ini ya, dikatakan maghfirah, artinya Allah itu membuka ampunannya selebar-lebarnya. Saudaraku zaman marhuman, kata Rasulullah tadi, al-kayyisu. Al-kayyisu itu artinya orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ini, apa namanya, al-kayyisu ini tidak dikatakan yang orang bijaksana itu adalah dia seorang sarjana, tidak. Tidak dikatakan dia seorang yang bergelar doktor, tidak. Atau profesor mungkin, atau dia menemukan sesuatu yang istimewa, tidak. Al-kayyisu tidak dikatakan seperti itu. Jadi bukan yang dikatakan orang yang bijaksana, yang al-kayyisu itu yang berakal, itu yang mempergunakan akal budinya itu, bukan seperti itu, bukan profesor, bukan doktor, bukan insinyur, ataupun apa itulah namanya. Tapi yang dikatakan al-kayyisu oleh Rasulullah, man dana nafsahu, adalah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya, itu yang pertama. Jadi orang yang kayyis itu, yang bijaksana kepada dirinya, yang menggunakan akal budinya. Untuk apa? Mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Di bulan Ramadan, kita tahu bahwa setan itu dikatakan dalam satu hadis, wasyufidat syayatin, dibelenggu. Maka saat-saat di bulan Ramadan ini, gangguan dari setan itu pada prinsipnya tidak ada. Cuman barangkali bekas-bekas gangguan itu masih ada, karena keterbiasaan kita melakukan hal-hal yang salah, maka terus berlanjut. Saudaraku zaman marhuman rahimakumullah, Rasulullah mengatakan seperti itu karena ini penting. Seorang muslim harus bisa mengendalikan hawa nafsunya, sampai hawa nafsu itu tunduk, setunduk-tunduknya menjadi nafsul mutmainnah, nafsu yang betul-betul tunduk kepada Allah. Sehingga nanti nafsu yang mutmainnah itu dipanggil oleh Allah, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli bi'ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tunduk, kembalilah, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, yang dalam keadaan diridai. Jadi nafsu yang mutmainnah itu adalah nafsu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kewajiban kita harus bisa menundukkan hawa nafsu ini, ya. Tidak, apalagi kesempatan di bulan Ramadan untuk mendidik, ya. Banyak para ulama mengatakan bulan Ramadan ini merupakan adalah bulan tempat menggembleng hawa nafsu selama 1 bulan penuh, dan kita akan berjuang di sisa bulannya, 11 bulan berikutnya, untuk, ya, menerapkan apa yang sudah digembleng di bulan Ramadan ini. Jadi kewajiban kita lah sebagai muslim, ya, bertanggung jawab terhadap diri kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin, dan setiap kita akan diminta pertanggungjawabannya terhadap yang kita pimpin. Yang kita pimpin yang pertama adalah diri kita sendiri. Sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa menguasai hawa nafsu kita, dikendalikan.
Terus selanjutnya Rasulullah katakan wa amila lima ba'dal maut. Bukan hanya sekedar bisa mengendalikan hawa nafsu, tapi wa amila, beramal, lima, untuk apa saja ba'dal maut, setelah meninggal. Artinya kita persiapkan di kehidupan ini untuk beramal yang sebanyak-banyaknya, karena kita akan mengalami masa-masa panjang di akhirat nanti. Di alam kubur yang pertama itu alam barzah, terus kita memasuki alam berikutnya yang lebih panjang lagi, alam akhirat. Ya, ini alam padang mahsyar, itu panjang sekali. Di padang mahsyar saja sampai kalau nggak salah 50.000 tahun. Oleh karena itu kita hadapi dengan sebaik-baiknya, kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kita harus berjuang di kehidupan ini membawa bekal sebanyak-banyaknya amal soleh. Amal soleh, karena kita di hadapan Allah, harga diri kita adalah amal soleh. Ya. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, man dakhalal qabra bila zabin, siapa saja yang masuk kubur bila zabin, tanpa bekal. Yang dimaksud bekal amal soleh, paka'annama, maka seolah-olah ya, dakhalal bahra, dia memasuki lautan, bila sapinatin, tanpa kapal. Kita bisa bayangkan seorang yang berangkat berlayar tanpa kapal. Nggak mungkin lah, hal yang mustahil kita bisa melewati lautan yang begitu dalam. Kita akan tenggelam. Begitupun kita kalau memasuki alam kubur, awalnya akhirat itu kubur, pintu terbukanya alam akhirat itu di kubur. Selamat di kubur, insya Allah kita selamat di perjalanan berikutnya. Paka'annama dakhalal bahru bila sapinatin, maka seolah-olah dia memasuki lautan tanpa kapal. Artinya kalau dia berlayar tanpa kapal pasti tenggelam. Begitupun orang yang masuk alam kubur tanpa amal soleh, maka dia akan tenggelam dalam siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Disiksa oleh malaikat-malaikat yang ada di kubur. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudaraku zaman maruhman rahimakumullah, selanjutnya barangkali hadis itu mengatakan kebalikan daripada al-kayyis adalah al-ajiz, orang yang lemah. Al-ajizu, orang yang lemah itu adalah manittaba hawahu, orang yang mengikuti hawa nafsunya. Jadi kalau di bulan Ramadan yang begitu mulia, yang begitu terhormat, kita masih mengikuti hawa nafsu kita, terbiasa mungkin main game di bulan sebelumnya, di bulan Ramadan masih main game juga. Aduh, ya Allah, itu luar biasa ruginya. Tidak dipergunakan untuk kebaikan, baca Quran dan sebagainya, tapi dia masih cenderung main game. Bahkan di bulan Ramadan dia nonton film-film barat gitu ya, yang ada apa, cabul-cabulnya gitu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itu penghinaan terhadap bulan Ramadan. Sebab Ramadan yang begitu mulia harus kita hormati. Kalaupun kita tidak melakukan kebaikan, jangan melakukan dosa. Ya, dosa menyia-nyiakan umur dengan main game itu. Tolong pada bapak dan ibu yang punya anak diingatkan, jangan terlalu cenderung kepada game, nanti berbahaya untuk masa depannya. Nah, orang yang ajiz ini adalah orang yang seperti apa? Manittaba hawahu, dia ngikuti hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allah, dan dia berangan-angan. Ya, dia berangan-angan kepada Allah. Wa tamanna 'ala Allah al-amani, dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong adanya berhayal bahwa suatu saat dia pasti mendapat pertolongan Allah, bahwa suatu saat dia pasti dapat rahmat Allah, bahwa suatu saat dia pasti masuk surga. Na'udzubillah. Nggak mungkin lah ya, kalau orang yang banyak melakukan dosa kemudian atau mengikuti kemaksiatan, ya cenderung ngikutin hawa nafsunya, semua nafsunya diumbar ya, setiap hari dia pergi ya
tanpa tujuan, atau mungkin juga tujuannya ke nightclub atau ke sesuatu yang menjalankan kemaksiatan. Na'udzubillah, melakukan penipuan, pencurian dan sebagainya, atau tidak mau sholat gitu ya, itu kan mengikuti hawa nafsu. Tidak mau ibadah, tidak mau baca Quran, itu kecenderungan seperti itu adalah mengikuti hawa nafsu. Dan dia berhayal, wa tamanna 'ala Allah al-amani, berhayal Allah itu kan maha pemaaf gitu kan, Allah itu kan maha maha pemberi rahmat. Berhayal suatu saat juga dimaafkan kesalahannya. Iya, kalau sempat taubat, kalau nggak sempat taubat, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Berhayal dengan angan-angan kosong. Ya, dia berhayal akan memetik panen. Panennya dapat surganya Allah, padahal dia tidak pernah bertanam. Ya, tidak pernah bertanam amal soleh. Seperti juga petani ya, yang bertanam tanaman, cabai dan sebagainya. Dia pasti berharap tanamannya itu menghasilkan buah yang bisa dipergunakan untuk kehidupannya. Nah, kalau orang petani yang nanam jelas ada hasilnya. Ya, kalau ada petani yang berhayal dia bertanam padahal dia nggak melakukan apa-apa, itu juga kan seperti mimpi. Nah, seperti itu juga orang yang hidup di dunia ini, kalau dia berharap suatu saat masuk surga, dia tidak pernah beramal, itu amani, al-amani, orang-orang yang berhayal. Orang-orang yang berhayal dengan hayalan kosong. Na'udzubillah. Jangan kita tertipu dengan dunia ini. Ya, jangan tertipu dengan kehidupan ini. Memang Allah itu maha pemberi rahmat. Ya, tapi Allah juga mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Minimal kita bermanfaat untuk diri kita dulu lah. Ya, kalau mungkin belum bisa bermanfaat buat orang lain, maka diri kita lah. Kita perjuangkan hawa nafsu ini di bulan Ramadan, kita didik dia, kita arahkan dia sampai menjadi hawa nafsu yang mutmainnah, sehingga dipanggil nanti sama Allah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, kembalilah kamu kepadaku dalam keadaan diridai, dalam keadaan ridho dan diridai. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Ya Allah, nikmat sekali itu. Subhanallah. Ya Allah, subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan mungkin bukan tafsir nih ya, obrolan sepanjang jalan atau omongan yang bisa saya sampaikan pulang dari Majelis Aliyah menuju satu tempat yang gitu ya, bermanfaat buat kaum muslimin dimanapun berada. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.